Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas dongeng Throne of Sele episode 36 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 5 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Sele episode 36 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 35 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen menonton adu mekanik Yuan melawan Ying sembari mengamati tentang kekuatan mereka. Tetapi ketika Hao Chen masih mengamati adu mekanik ini, ia tiba-tiba teringat janjinya bersama Chai saat ia bergegas pergi. Sementara itu, Chai yang sudah keluar dari arena perlahan OTW menuju tempat janjiannya dengan Hao Chen. Saat ia segera menemukan sosok Hao Chen sudah standby di sana dengan sebuket bunga yang ada di belakangnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Hao Chen menghadiahkan surprise buket bunga ini kepada Chai diiringi dengan suasana bucin, tiba-tiba iya, tiba-tiba simbol di dahi Hao Chen aktif, diikuti dengan kemunculan sebuah portal yang langsung menghisapnya. Saat Chai yang melihat kejadian ini menanyakan kepada bawahannya tentang apa yang terjadi, sehingga pada saat yang sama, bawahannya itu memberitahukan bahwa saat ini Hao Chen telah diserap dimensi aneh yang memungkinkannya harus mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar. Yang hal ini membuat mereka tidak bisa bertindak apa-apa dan harus sabar menunggu. Serta jikalau Hao Chen tidak bisa keluar dari dimensi itu, bawahannya itu pun mendiagnosa bahwa Hao Chen telah mokat. Saat Chai yang mendengar ini segera memerintahkan untuk memblokir wilayah TKP menghilangnya Hao Chen. Di lain sisi, setelah Hao Chen landing di dimensi yang sama sekali tidak diketahuinya, tiba-tiba ia memasuki ruang kesadarannya dengan bertemu Hao Yue yang meminta bantuannya untuk keluar dari dimensi ini yang menghambat perkembangbiakannya. Sontak Hao Chen yang melihat hal ini merasa Hao Yue berada dalam bahaya saat ia berniat untuk menolongnya. Tetapi pada saat yang sama, rombongan tengkorak jurik tiba-tiba nyelonong di depannya. Yang pada dasarnya melihat tengkorak jurik itu juga OTW ke tempat Hao Yue berada, Hao Chen pun juga bergegas mengikutinya. Dan ketika sampai di sana, Hao Chen semakin merasakan tempat ini dipenuhi dengan napas kematian. Serta pada saat yang sama, simbol di dahinya juga bersinar lagi, menunjukkan tempat Hao Yue berada. Saat hal ini membuatnya bergegas pergi ke arah yang ditunjukkan simbol di dahinya, serta berjanji akan membawa Hao Yue kembali. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen terus berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan simbol di dahinya untuk waktu yang lama, ia pada akhirnya menemukan batang hidung Hao Yue yang saat ini dalam kondisi lemahnya mencoba melakukan evolusi, sehingga ini membuat Hao Chen bergegas menolongnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Hao Chen akan memberikan bala bantuan kepada Hao Yue, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di belakangnya, membuatnya segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah bagian bawah gunung, hanya untuk menemukan rombongan kerangka manusia yang dengan cepat melesat ke arahnya. Sontak Hao Chen yang melihat ini perlahan mengambil napas dalam-dalam dengan segera mengambil setengah langkah mundur mencoba menghalangi pintu masuk gua. Yang hal ini dilakukannya untuk memberikan Hao Yue banyak waktu menyelesaikan evolusinya, sehingga pada saat yang sama, ketika Hao Chen masih menahan rombongan kerangka ini, pada saat ini di dalam gua, tubuh Hao Yue bergetar hebat, diikuti dengan tonjolan kepala yang perlahan keluar di lehernya. Yang pada dasarnya mengikuti kejadian ini, dua kepala Hao Yue yaitu cahaya kecil serta api kecil perlahan memancarkan cahaya hijau tanpa henti, diikuti dengan kemunculan garis-garis cahaya ungu di tubuhnya. Serta pada saat yang sama, sejumlah besar energi spiritual juga mengalir dengan keras ke tubuhnya, yang membuat tubuhnya saat ini tampak tidak stabil serta berada dalam kekacauan. Sementara Hao Yue masih berkutat dalam evolusinya,
Hao Chen yang saat ini dengan perisai cahaya di tangan kirinya terus melakukan baku hantam solo versus sekuat melawan rombongan kerangka hitam. Saat dengan perisai cahayanya, ia terus menghantam kerangka hitam itu dengan satu serangan, serta dengan pedang cahaya di tangan kanannya. Ia menendang kerangka itu dengan badas tepat mengenai perutnya. Yang pada dasarnya ketika Hao Chen terus melakukan baku hantam ini, ia menemukan bahwa tulang dari kerangka ini terus menyerangnya menggunakan energi spiritual atribut gelap. Yang hal ini membuat Hao Chen segera bergembira, karena kenyataannya bahwa energi spiritual atribut gelap sangat takut dengan energi spiritual atribut suci yang dimilikinya. Sehingga pada saat yang sama, ketika ia mengeluarkan energi spiritual atribut suci yang dimilikinya ke dalam pedang cahaya serta perisai cahayanya, ia menghantamkan kedua senjata itu ke arah tubuh kerangka. Saat hantaman itu segera memunculkan asap putih di tubuh kerangka, yang hal ini menyebabkan rombongan kerangka itu seketika terkena mental. Yang pada dasarnya setelah Hao Chen membasmi para kerangka ini, satu demi satu kerangka pun akhirnya bertumbangan. Tetapi meskipun Hao Chen bisa membasmi para kerangka ini tampak tidak ada habisnya karena terus berdatangan ke arahnya. Hal ini pun menyebabkannya harus menggunakan beberapa kemampuan kesatrianya untuk meningkatkan kekuatannya serta pertahanannya. Yang pada dasarnya hal ini dilakukannya bukan bertujuan melakukan pembasmian pada kerangka ini, melainkan mengulur waktu untuk Hao Yue agar menyelesaikan evolusinya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Hao Chen terus bertahan untuk waktu yang lama melawan para kerangka ini, sebuah suara tua yang penuh dengan penindasan terdengar di tempat ini. Saat dia mengatakan kepada Hao Chen, "Kenapa antum muncul di tempat ini?" Sehingga pada saat yang sama, tubuh Hao Chen yang mendengar suara tua ini pun seketika tremor saat dia sekali lagi mengaktifkan pertahanan kesatrianya sebelum meminum pil pemulihan spiritual. Dan saat ketakutan ini masih muncul di wajah Hao Chen mendengar suara tua ini, suara itu pun akhirnya menunjukkan batang hidungnya dengan wujud arwah sosok tua bertubuh coklat berwajah keriput yang menggunakan pakaian serta rambut menyerupai gembel, serta tangan kanannya memegang tongkat yang terbuat dari tulang. Saat dia berjalan di atas awan hitam sembari melihat Hao Chen dengan dua nyala api di matanya. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen yang melihat arwah sosok tua gembel ini pun segera terkejut dengan tidak menyangka sosok ini bisa berbicara bahasa manusia. Serta pada saat yang sama, ia juga mengatakan kepada sosok tua itu bahwa kedatangannya ke sini hanya untuk melindungi temannya, yaitu Hao Yue. Yang pada dasarnya mendengar pengakuan dari Hao Chen, iblis tua itu sedikit marah dengan memberitahu Hao Chen bahwa makhluk yang dilindunginya itu adalah reinkarnasi iblis yang sudah membuat onar di dimensinya ini dengan memakan banyak spesies makhluk langka. Yang hal ini membuatnya harus segera menyingkirkan Hao Yue di dimensinya ini dengan cara memokatkannya bahkan dengan tubuhnya yang saat ini berwujud arwah. Serta pada saat yang sama juga, ia tampak kesal dengan keberadaan Hao Chen di dimensinya ini yang menggunakan kekuatannya sesuka jidatnya. Tetapi hal itu masih dimaafkannya dengan memberi kesempatan Hao Chen untuk pergi dari dimensinya ini, serta tidak perlu ikut campur dengan masalah Hao Yue atau bahkan mencoba menyelamatkannya. Meskipun demikian, Hao Chen yang mendengar perkataan arwah sosok tua bangka ini pun tampak merasa ragu saat ia mengatakan kepada sosok tua itu bahwa Hao Yue adalah besti sejatinya, serta ia sama sekali tidak percaya dengannya. Sehingga pada saat yang sama, mendengar jawaban dari Hao Chen, sosok tua itu langsung berubah marah sembari mengatakan kepada Hao Chen bahwa tempat ini adalah persinggahan terakhirnya. Saat tulang di tangannya segera menuju ke arah Hao Chen, diiringi dengan suara peluit tajam nan mematikan yang segera terdengar. Yang pada dasarnya mendengar suara peluit ini, seluruh tubuh Hao Chen sedikit tremor dengan tiba-tiba merasakan kepalanya nyut-nyutan serta hampir mulai kehilangan kesadarannya. Tetapi pada saat yang sama, ia segera mengatasi masalah ini dengan mengangkat penghalang cahayanya secara cepat untuk menutupi seluruh tubuhnya. Serta pada saat yang sama, setelah penghalang cahaya menutupi sekujur tubuhnya, efek jahat dari peluit mematikan perlahan berkurang dari pikiran Hao Chen saat ia tanpa basa-basi segera mengangkat pedang cahayanya yang berisi energi spiritual putih dengan tegas. Sontak melihat pedang cahaya putih milik Hao Chen, arwah sosok tua itu tampak sedikit terkena mental saat dia tanpa basa-basi segera mengkomat-kamit rentetan mantra panjang sembari mengarahkan tongkat tulangnya ke arah tempat para kerangka yang sudah hancur lebur di tanah. Serta pada saat yang sama, setelah ia menggunakan jurus magisnya, para kerangka yang telah hancur itu secara mengejutkan tiba-tiba menyatu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan secara bertahap membentuk kerangka yang jauh lebih besar, yaitu Raja Kerangka. Yang pada dasarnya setelah terbentuknya Raja Kerangka itu yang saat ini bersenjata pisau tulang di tangannya pun tanpa basa-basi segera melompat langsung ke tempat Hao Chen berada. Sehingga pada saat yang sama,
Hao Chen yang melihat Raja Kerangka melompat ke arahnya pun segera bertindak sangat cepat dengan menahan pisau tulang itu menggunakan penghalang cahayanya. Serta pada saat yang sama, setelah Hao Chen menahan pisau tulang ini, sebuah ledakan keras segera terdengar saat Hao Chen merasakan kengerian dari serangan tirani dari Raja Kerangka yang membuat seluruh tubuhnya hampir hancur lebur. Namun pada saat yang sama, Hao Chen tampaknya tidak mau terus terbuai dengan serangan Raja Kerangka saat dia segera mengaktifkan penggunaan gelang ilahinya sembari mengkonsumsi pil spiritual meledak. Sehingga pada saat yang sama, setelah melakukan hal ini, Hao Chen segera melompat di tengah udara saat ia meletakkan penghalang cahaya di tangannya, diikuti dengan kemunculan dua pedang api. Serta pada saat yang sama, setelah kedua pedang api ini muncul, ia tanpa basa-basi segera melompat ke arah Raja Kerangka saat dengan dua pedang api di tangannya, ia menghantamkannya tanpa ampun ke arah tubuh Raja Kerangka. Sehingga pada saat yang sama, Raja Kerangka yang terkena serangan dari Hao Chen ini pun segera merasakan rasa sakit tiada tara saat ia segera berteriak keras. Melihat kejadian ini, arwah sosok tua tiba-tiba melompat di udara dengan mengacungkan tongkat tulangnya saat pasukan besar Kerangka tiba-tiba menuju gua bertujuan untuk mengelilingi Hao Chen. Serta pada saat yang sama, setelah pasukan Kerangka ini mengelilingi Hao Chen, arwah sosok tua itu secara bersamaan juga melepaskan gelombang gelap dari tongkatnya ke arah Raja Kerangka. Saat itu segera membuat tulang-tulang Raja Kerangka berubah menjadi gelap serta perlahan memunculkan aura tirani yang langsung memunculkan pisau tulang hitam. Saat itu dengan keras menyerang Hao Chen. Namun pada saat yang sama, ketika pisau tulang hitam itu menyerang Hao Chen spontan menggunakan pedang apinya serta melepaskan kekuatannya untuk menghalau pisau tulang ini, yang hal ini menyebabkannya segera terpental mundur ke samping oleh kekuatan besar pedang tulang hitam. Sehingga pada saat yang sama, ketika seluruh tubuhnya tersungkur di tanah, ia perlahan mengangkat tubuhnya sembari berteriak keras kepada Raja Kerangka bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya atau bahkan dengan nyawanya untuk menghabisinya. Yang pada dasarnya mendengar teriakan Hao Chen, wajah Raja Kerangka tampak pelanga-pelungu saat ia tidak mengetahui sama sekali tentang apa yang disebutkan Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, dengan giveaway tulang belulang dari arwah sosok tua yang membuatnya menjadi semakin OP, ia tanpa ampun terus menyerang Hao Chen. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 36 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.